Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengenalkan diri, saya Teddy Wijaya dari kelompok 19 SIP 3 di Praktikum Penelitian Operasional 2 dengan NIM akhir 131. Saya di sini akan menjelaskan mengenai modul 1 yaitu tentang integral programming. Kebetulan saya di sini adalah SIP 3, jadi saya mendapatkan soal tugas mingguan untuk yang di SIP 3. Saya akan menjelaskan mengenai soal ini dan perbedaannya dengan tugas tutorial yang didapat. Mungkin bisa dilihat dari soalnya, akan saya bacakan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi masalahnya. Sebuah perusahaan konsultan teknik menangani dua jenis proyek, yaitu proyek renovasi kecil dan proyek pembangunan besar. Setiap proyek ini memerlukan alokasi tim insinyur dan waktu pengerjaan yang berbeda. Proyek kecil membutuhkan 2 insinyur selama 4 hari, sedangkan proyek besar membutuhkan 5 insinyur selama 8 hari. Saat ini perusahaan memiliki 40 insinyur yang tersedia dan total waktu kerja efektif selama periode perencanaan adalah 64 hari. Perusahaan ini ingin memaksimalkan jumlah proyek yang dapat diselesaikan tanpa mempertimbangkan keuntungan, karena fokus utama mereka ini adalah memperluas portofolio klien. Setiap proyek harus diselesaikan secara utuh. Jadi berbeda dengan tugas tutorial yang di sini kita memaksimalkan keuntungan, di sini tuh kita nggak mempertimbangkan keuntungan sama sekali. Kita tuh memaksimalkan jumlah proyek untuk memperkaya atau memperluas portofolio kliennya. Di sini kita akan menggunakan dua software, yaitu software pertama ada RStudio, software kedua ada POM-QM. Mungkin untuk pertama-tama saya akan masuk terlebih dahulu untuk mengerjakan dengan software yang pertama terlebih dahulu, untuk software RStudio. Pertama-tama, karena di sini seperti yang dilihat sudah ada bekas runnya, jadi kita harus menginstal package ulang. Lalu kita akan library untuk memastikan package-nya supaya bisa dipakai di R. Lalu di sini kita langsung masuk ke fungsi tujuan, mendefinisikan fungsi tujuan. Karena kita ingin memaksimalkan jumlah proyek, fungsi tujuan itu satu-satu. Karena ini untuk proyek renovasi kecil 1 dan proyek pembangunan besar itu 1. Karena di sini tuh kita menghitung untuk memastikan jumlah proyeknya, memaksimalkan jumlah proyek, bukan keuntungan. Kalau ada keuntungannya, mungkin untuk satu proyek itu keuntungannya 25 juta. Jadi di sini kita tulis 25 juta, atau untuk yang proyek besar tuh 50, kita tulis sini 50 juta. Tapi karena di sini untuk memaksimalkan jumlah proyeknya, maka yang kita tulis tuh benar-benar jumlah proyeknya itu 1. Lalu kita akan masuk ke fungsi kendala konstan matriks. Itu baris pertama ini ada kendala insinyur dan baris kedua ini ada kendala waktu. Matriksnya tuh 24 ini adalah untuk proyek renovasi kecil, baris yang 25 ini adalah insinyur, 48 ini waktu atau harinya. N row ini jumlah dari kendala yang kita punya. Ada 2 kendala di sini, kendala untuk insinyur, waktu atau hari. Terus by row sama dengan true ini ada agar isi angkanya dibaca per baris aja, bukan per kolom. Lalu di sini ada batasan sumber daya, right hand side 40 untuk karyawan dan 64 untuk harinya, 64 hari. Tipe batasan itu kurang lebih dari sama dengan, arah pertidaksamaan itu kurang lebih dari sama dengan. Ini bisa langsung kita run aja dari yang atas, belum kita run. Nah, kita masuk ke menyaksikan permasalahan program integral. Max ini tuh IP max. Diketik solution IP max. IP max itu karena kita mencari nilai maksimum, jumlah maksimum dari proyek yang bisa kita dapatkan. Terus fungsi tujuannya itu koefisien fungsi tujuannya, fungsi kendala tuh matriks kendalanya, dan dir itu arah pertidaksamaannya, dan HRS itu adalah batas sumber dayanya. All in true ini tuh supaya hasil bilangannya bulat, makanya dikasih all in sama dengan true. Kan kalau untuk integral tuh bilangannya harus bulat, tuh untuk bilangan bulat. Karena kalau misalnya proyek itu nggak mungkin dibuat jadi 3,4 jumlah proyeknya 3,4, jumlah proyeknya itu ada 10,5, nggak mungkin. Jadi ini kita run.
Di sini menampilkan hasil dari proyek renovasi kecil dan proyek pembangunan besar dan nilai maksimumnya. Coba, nah bisa dilihat sini nilai maksimum proyeknya itu 16, nilai proyek renovasi kecilnya itu 16, nilai proyek pembangunan besar itu 0, dan nilai maksimum proyeknya itu ada 16. Mungkin untuk RStudio itu saja. Kita lanjut lagi ke software selanjutnya untuk memverifikasi lebih lanjut mengenai hasil yang kita dapat. IPOM-QM. Sebelumnya di POM-QM saya sudah mengerjakan. Ini untuk proyek kecil, ini untuk proyek besar. Ini karyawannya, ini harinya. Mungkin untuk lebih jelas langsung coba lagi saja. Untuk di sini kita akan memilih integral and mixed integral programming. Di sini title-nya bisa dikasih name dan nama. Langsung saja karena ini 2, langsung kita masukin. Untuk maximize itu tadi 1 untuk setiap proyeknya. Nah, kita menghitung jumlah proyek 1. Untuk constraint itu kita lihat dari ininya saja, dari RStudio nya itu 24 dan 58. 24 5 8. RAS nya tuh tadi untuk yang karyawan tuh 40, RAS nya tuh 40, right hand side nya tuh 40 untuk karyawan, dan untuk harinya tuh 64. Ini integral karena seperti saya katakan tadi, untuk jumlah proyek itu harus bulat, harus logis angkanya, angka yang dihasilkan harus logis. Langsung kita solve. Nah, ini hasilnya sama, integernya dari yang proyek kecilnya 16, proyek besarnya 0, dan jumlah maksimum proyek itu 16, seperti yang di RStudio. Mungkin itu saja tutorial praktikum penelitian operasional 2 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.